Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Abdillah dengan NIM 2305592. Sini saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan dari laporan P3NK Program Penguatan Profesional dan Pendidikan di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia, Meteorologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan. Presentasi ini untuk menunjang kebutuhan penilaian dari tugas mata kuliah seminar proposal. Baik, kita akan lanjutkan ke slide yang pertama. Sini yaitu tentang status pengembangan sistem saat ini. Nah, di sini ada tahapan purwarupa fungsional. Mengapa dikatakan tahapan purwarupa? Karena di sini saya menyelesaikan terlebih dahulu di bagian menyelesaikan dulu di software AppScript, karena selanjutnya akan ada rencana akan dipindahkan ke software lainnya dengan desain yang sama, dan tentunya penggunaan AppScript ini juga untuk meninjau apakah sistem sudah berjalan dan juga desainnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada prototype, beta atau logika pemrograman itu telah berjalan. Nah, di sini seluruh dari pemrograman telah berjalan lancar dan juga sudah diuji coba. Nah, selanjutnya ada sistem front end dan back end telah berintegrasi. Di sini front end dan back end yaitu sistem dari sistem webnya dan juga dari website ke database dan juga dari database ke website, sehingga nanti kita bisa menambahkan langsung dari website ataupun nanti dari database yang disimpan dari Google Spreadsheet yang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada fungsionalitas operasional siap digunakan. Jadi karena proses pengkodingan telah selesai, jadi untuk kasarnya website ini sudah bisa digunakan seperti itu. Baik, lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu yang kedua tentang arsitektur dan teknologi yang digunakan. Jadi pada proses pengembangan website ini digunakan HTML dan CSS, kemudian juga Google Spreadsheet sebagai database, kemudian juga ada AppScript sebagai software pengimplementasian pengkodingannya. Di sini ada front end yaitu HTML, CSS, JavaScript, interaktivitas pengguna, ada juga back end yaitu Google Apps Script atau logika server side, kemudian ada database Google Spreadsheet untuk menyimpan data dinamis. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu implementasi fungsionalitas dan database, di mana sini ada integritas basis data dan otomasi administrasi, di mana yang pertama ada perekaman data pendaftaran secara otomatis dan real time. Jadi di sini ketika user sudah login atau pengguna sudah login dan melakukan pendaftaran pada pelatihan, akan langsung terdata di Google Spreadsheet sebagai database. Kemudian juga sebaliknya juga ya, ketika dari database dimasukkan akan muncul dari website pengguna seperti itu. Kemudian ada fitur otomatisasi kalkulasi nilai untuk peserta. Dari sini fitur otomatisasi kalkulasi ini bertujuan untuk mempermudah tugas pengajar dalam penghitungan dan juga peninjauan mana saja peserta yang nilainya meningkat dari post-test dari pre-test ke post-test maupun dari pre-test ke post-test meningkat, menurun, atau tetap saja seperti itu. Dan juga nanti ada kalkulasi apakah meningkatnya lulus atau tidak lulus, ataupun tetap nilainya tapi lulus, ada yang seperti itu. Nah, kemudian juga ada meringankan beban administrasi instruktur pengajar BPMJP. Nah, ini juga bertujuan dari tadi ya, pengkalkulasian nilai secara otomatis, juga penambahan soal-soal untuk ujiannya secara otomatis seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya, yaitu ada tentang integrasi sistem keamanan SSO. Nah, di sini ada autentikasi penggunaan Google Login. Yang pertama itu autentikasi pengguna atau Google Login menggunakan protokol standar otorisasi AUT 2.0. Jadi di sini nanti ketika ada misalnya ketika user mau login atau misalnya pertama kali mendaftar, akan nanti dimintai kode verifikasi yang akan dikirimkan ke email, sehingga di sini email yang digunakan juga harus email yang terdaftar, tidak bisa email yang ngasal atau mengarang seperti itu. Nah, setelah memasukkan kode verifikasi baru user bisa login seperti itu. Nah, di sini juga ada opsi login
atau daftar menggunakan Google atau konsep single sign-on atau SSO ini. Nah, nanti jika user tidak ingin susah-susah untuk login atau daftar, user tinggal menggunakan akun Google yang ada pada akun mereka seperti itu. Nah, juga di sini ada benefit akses cepat, aman tanpa perlu menghafal kata sandi. Betul sekali. Jadi ketika nanti menggunakan opsi login Google tidak perlu menghafal kata sandi. Oke, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Di sini ada proses iterasi desain antar muka atau UI UX. Dan di sini desainer untuk UI dari rekan saya dari Fakultas FSD, yaitu Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Nah, yaitu dari FTP, dari rekan saya dari DKV, maaf, namanya itu Pak Dika Satya Gumati. Dia sebagai desainer di Figma. Nah, di sini ada kerangka tata letak informasi sudah diimplementasikan ke dalam website. Nah, untuk yang gambar sebelah kanan ini adalah gambar dari Figma. Nah, karena kemudian yang dari kiri itu adalah gambar yang dari website yang telah dibuat melalui pengkodingan. Kenapa berbeda? Kenapa ada yang berbeda? Karena memang proses desain ini memiliki atau mengalami beberapa perombakan atau revisi karena memang keperluan dari dosen teman saya Pak Dika, karena memang desainnya perlu revisi sehingga direvisi kembali. Nah, itu dia. Kemudian juga kenapa belum dirubah, karena memang revisinya baru akhir-akhir ini, belum sempat dirubah karena memang sebelumnya saya mengerjakan lebih dahulu fungsi backend-nya atau fungsi-fungsi yang lain, baru nanti akan menyelesaikan revisi-revisi yang baru diselesaikan seperti itu. Di sini yang belum masuk di revisi itu ada warnanya, perubahan color palette, kemudian juga penambahan foto pada tiap aktivitas terbaru ya. Jadi ini belum ditambahkan fiturnya karena memang sebelumnya pada desain belum ada seperti itu. Kemudian juga ada penyesuaian visual warna, tipografi, presisi elemen masih dalam tahap finalisasi seperti yang tadi disebutkan karena memang desainnya masih mengalami revisi sehingga dalam visualnya ini masih perlu penyesuaian dan akan berlanjut penyesuaiannya seperti itu. Ini hanya contoh ya dari desain Figma dan websitenya karena mungkin terlalu banyak kita ya kalau ditampilkan semuanya. Oke, mari kita lanjutkan ke slide-nya selanjutnya, yaitu evaluasi dan langkah selanjutnya. Di sini ada pembersihan bug minor. Kenapa disebut pembersihan bug minor? Karena memang masih ada beberapa bug seperti mungkin tata letaknya belum sesuai, atau mungkin ukuran fontnya belum sesuai, dan juga ada warna font yang belum sesuai, dan juga gambar-gambarnya mungkin belum HD atau masih rusak. Nah, itu yang masih perlu diperbaiki atau dibersihkan. Untuk bug-bug utamanya sudah dibersihkan, contohnya seperti pemanggilan yang salah, dan itu alhamdulillah sudah selesai. Kemudian juga ada optimasi waktu muat halaman atau loading time. Nah, untuk hal ini masih perlu penyesuaian karena memang kita mengambil pemuatan halaman itu berdasarkan database, karena memang databasenya itu berasal dari Google Spreadsheet, sehingga loadingnya juga sistem akan membaca terlebih dahulu data-data yang ada di Google Spreadsheet. Contohnya seperti penampilan gambar, dan memang gambar ini di-upload ke Google Drive sehingga memerlukan pembacaan dulu atau memerlukan render atau pengunduhan gambar terlebih dahulu, karena memang di codingnya itu dimasukkannya itu berupa link Google Drive-nya seperti itu. Kemudian juga untuk penampilan seperti data atau mungkin nilai peserta itu juga pengambilan dari Google Spreadsheet, dan memang sistem itu akan membaca terlebih dahulu, melacak terlebih dahulu data yang sesuai dengan pengguna atau usernya seperti itu. Memang kadang waktu awal percobaan sini banyak mengalami kendala ya, karena penampilannya kadang sistem gagal membaca ataupun tidak terbaca sehingga mengalami bug atau stuck di halaman itu saja gitu, atau loading terus seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk saat ini. Kemudian juga ada bagian di sinkronisasi akhir desain Figma dengan desain kode CSS. Nah, memang betul karena tadi ya seperti yang tadi dikatakan, desain Figma-nya belum selesai, belum rampung, sehingga masih perlu penyesuaian dan juga akan terus berkembang. Saat ini yang baru selesai itu dari
desain halaman user peserta, dan ini baru selesaikan karena memang finalisasinya baru saat ini, sehingga untuk user design UI UX untuk user lain belum dikembangkan, contohnya seperti UI dan UX dari pengajar, halaman pengajar itu belum sepenuhnya lengkap karena memang desainnya belum selesai seperti itu, sehingga memang untuk desainnya masih desain yang sederhana dan belum disesuaikan dengan color palette, dan juga desain dari anak di cafe seperti itu belum disesuaikan dengan game paletnya seperti itu ya. Nah, disini juga memang dalam pengimplementasian desain ke dalam kode itu perlu penyesuaian, sehingga dalam pengimplementasiannya juga memerlukan waktu yang cukup lama. Contohnya seperti pembuatan tata letak, ukuran, itu memang kalau di Figma ada ukurannya, sudah, tata letaknya sudah ada, ukurannya sudah ada. Namun ketika kita mencoba mengcopy tata letak yang spesifik dari desain Figma itu berbeda, karena ukuran dari website dan Figma itu berbeda. Jadi memang harus diotak-atik sendiri untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan desain di Figma-nya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Dan selanjutnya rencananya untuk proses pembuatan website ini akan menambahkan lagi untuk beberapa user, baru 2 user yang baru yang baru dibuat, yaitu ada user peserta dan juga user pengajar. Dan juga nanti ada user admin dan juga ada user untuk penyelenggara. Ini memiliki fungsi yang berbeda tentunya, dan juga untuk 2 user yang belum dibuat ini memungkinkan akan dilanjutkan ke mahasiswa magang selanjutnya seperti itu. Dan di sini memang tugas saya hanya menyelesaikan di bagian user pengajar dan juga user peserta seperti itu. Dan harapannya memang bisa dirilis untuk setelah saya magang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait presentasi ini. Atas kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.